Halo, perkenalkan, nama saya Fiorentina Natasha Alfa Cecilia dengan NIM F1B019064. Nah, di sini saya akan menjelaskan selayang pandang mengenai governansi digital dan penerapannya di Indonesia. Yuk, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mempelajari mengenai governansi digital, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu digital. Nah, jadi secara etimologis, istilah digital berasal dari bahasa Yunani, yakni digitus, yang dengan kata lain jari jemari tangan atau kaki insan yang berjumlah 10. Dalam urusan ini, nilai 10 terdiri dari dua radix, yakni 1 dan 0. Maka dari itu, digital merupakan penggambaran dari suasana bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on, atau yang sering disebut dengan bilangan biner. Nah, digital sendiri mencerminkan teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam dua kondisi yakni positif dan non-positif. Positif ditetapkan atau diwakili oleh angka 1, sedangkan non-positif diwakili oleh angka 0. Jadi dengan demikian data yang diantarkan atau ditabung dengan teknologi digital ditetapkan sebagai string 0 dan 1. Masing-masing digit kedudukan ini dinamakan sebagai bit. Dan serangkaian bit yang bisa ditangani komputer secara individual sebagai grup ialah byte. Sebelum ditemukannya teknologi digital, transmisi elektronik terbatas pada teknologi analog yang mengucapkan data dalam bentuk atau dalam format sinyal elektronik dari sekian banyak frekuensi atau amplitudo yang ditambahkan ke gelombang pembawa frekuensi tertentu. Lalu kira-kira apa sih perbedaan antara teknologi digital dan analog? Teknologi digital merupakan sistem perhitungan yang sangat cepat dengan memproses informasi berupa kode digital atau nilai-nilai numerik atau angka. Nah, sebelum diproses diperlukan sensor yang dapat mengubah informasi-informasi nyata menjadi kode digital. Contohnya adalah kamera digital. Nah, kode digital yang dikirim sensor barulah akan diolah oleh komputer atau mikroprosesor yang dimana di setiap alat digital pasti ada. Dari hasil pengolahan data digital tersebut, informasi akan ditampilkan pada layar. Nah, sedangkan teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program tertentu yang sudah diatur dengan pengaturan tertentu, seperti komputer analog. Nah, komputer analog ini pada dasarnya merupakan alat ukur dan biasanya digunakan pada mesin-mesin untuk memberikan sebuah informasi dan kendali otomatis. Kelemahan dari teknologi analog sendiri adalah tidak dapat mengukur dengan teliti dan membutuhkan waktu yang lama untuk memproses informasi. Ya, jadi atau secara singkat dapat dijelaskan perbedaan digital dan analog adalah teknologi digital mengirimkan sinyal dalam bentuk digit, nah sedangkan teknologi analog mengirimkan sinyal dalam bentuk gelombang. Selanjutnya adalah pengertian mengenai governansi atau governance. Istilah governansi muncul karena adanya pergeseran paradigma dari government ke governance. Government atau pemerintah merupakan sektor publik yang mempunyai tugas utama untuk menyelenggarakan pemerintahan, yaitu melaksanakan proses pembuatan kebijakan dan menyelenggarakan pelayanan publik. Namun, pada tahun 1990-an terjadi pergeseran wewenang yang disebut dengan pergeseran paradigma era government atau pemerintah menjadi era governance atau kepemerintahan. Pergeseran yang dimaksud yaitu transfer wewenang dari pemerintah kepada sektor-sektor non-pemerintah seperti sektor private, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat secara individual. Sehingga sektor-sektor non-pemerintah tersebut semakin meningkat dan terbuka aksesnya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Pergeseran ini terjadi akibat kapasitas pemerintah yang dianggap kurang mampu dalam memenuhi tatanan organisasi, tekanan sosial dan ekonomi, serta berkembangnya proses globalisasi. Jadi dengan demikian dapat diketahui bahwa governansi merupakan suatu proses di mana organisasi non-pemerintah terus bertambah dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam proses pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik secara simultan yang berkorelasi antar level lokal, regional, nasional, dan global.
Jadi governansi juga dimaknai sebagai proses interaksi, partisipasi, dan kolaborasi antar jejaring pemerintahan, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jadi berdasarkan penjelasan konsep governance tersebut, maka governansi digital atau e-governance dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses governance, di mana terdapat banyak sektor yang terlibat, baik sektor publik, privat, maupun non-pemerintah, serta terjadi antar level governance yang berbeda, yakni tadi level internasional, regional, nasional, dan lokal. Hal ini juga selaras dengan pendapat dari Bapak Ali Rohman pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa governansi digital merupakan penggunaan berbagai jenis teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan, baik untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maupun untuk mendorong keterlibatan berbagai komponen masyarakat dalam urusan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Lalu, mengapa governansi digital ini menjadi penting untuk diterapkan oleh pemerintah? Menurut Indrajit, pada tahun 2017, secara historis, konsep e-governance ini berkembang karena adanya 3 pemicu utama, yaitu yang pertama, era globalisasi berlangsung lebih cepat daripada yang diperkirakan, yang menghadirkan isu-isu seperti demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good governance, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain-lain menjadi hal utama yang mesti dijadikan perhatian oleh setiap bangsa agar tidak tersingkirkan dari pergaulan dunia. Nah, dalam konteks ini, maka pemerintah harus melakukan penataan kembali atau reposisi terhadap perannya dalam suatu negara, dari yang bersifat internal dengan memfokuskan pada kebutuhan dalam negeri menjadi lebih berorientasi kepada eksternal yang terfokus pada pemosisian masyarakat dan negaranya dalam sebuah pergaulan global. Nah, yang faktor kedua adalah kemajuan teknologi informasi atau komputer dan telekomunikasi berlangsung sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan cepat yang dapat segera disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia, bahkan hanya dalam hitungan detik. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di dunia. Hal ini tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Kedekatan antara masyarakat sebagai pelanggan dengan pelaku ekonomi seperti pedagang, investor, serta perusahaan dan lain-lain telah membuat lahirnya sebuah standar pelayanan yang semakin membaik dari masa ke masa. Selain itu, melalui e-governance ini, informasi dapat disebarluaskan kepada publik secara lebih terbuka atau transparan. Nah, penerapan e-governance tentunya juga memiliki dampak positif bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, begitu juga dengan pemerintah selaku pemberi layanan. Nah, merujuk pada pendapat dari Sita pada tahun 2018, dengan diterapkannya e-governance di mana masyarakat dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan, masyarakat juga mudah untuk mengakses informasi seputar kinerja ataupun program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, sistem e-governance ini juga dapat menekan penggunaan biaya dengan teknologi online, maka tentunya pekerjaan akan lebih efisien baik secara biaya maupun waktu. Jadi dengan kata lain, manfaat dari e-governance ini adalah yang pertama, mengurangi biaya karena melalui sistem online maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat akan lebih mudah mengakses atau dengan kata lain keterbukaan informasi dan partisipasi pelayanan publik tanpa harus secara fisik datang ke kantor instansi pemerintah tertentu. Selanjutnya, apa saja contoh penerapan dari governansi digital di Indonesia? Yang pertama adalah Si Cantik atau aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik. Kementerian Kominfo melalui Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan atau LAIP berupaya mendukung peningkatan implementasi teknologi informasi komunikasi di pemerintahan, salah satunya melalui pengembangan platform aplikasi daring perizinan terpadu.
Keberadaan si cantik ini diharapkan dapat membantu penyelenggaraan layanan perizinan dan non-perizinan yang dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP di pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Si cantik juga dirancang untuk menangani proses perizinan dan non-perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan penerbitan dokumen dan pembuatan laporan eksekutif yang terintegrasi. Saat ini si cantik versi 5 telah berbasis cloud, di mana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 tahun 2017 dan juga telah dilengkapi oleh kebutuhan integrasi sistem online single submission atau OSS. Si cantik dapat diakses melalui alamat berikut ini. Yang kedua adalah Mantra atau manajemen integrasi informasi dan pertukaran data. Aplikasi Mantra merupakan perangkat lunak pendukung kerangka kerja interoperabilitas sistem informasi elektronik dengan menerapkan teknologi layanan berbasis web atau web service sebagai antarmuka pertukaran data atau berbagi pakai antar sistem informasi elektronik. Sejak 2011, Kemkominfo telah mengembangkan Mantra yang berfungsi sebagai manajemen dan kanal pertukaran data antar instansi pemerintah atau dikenal sebagai Government Service Bus atau GSB. Contoh yang ketiga adalah PNS Box, yakni Private Network Security Box. PNS Box merupakan sistem operasi berbasis Unix yang diremasterisasi dari sistem operasi FreeBSD yang merupakan open source dengan fungsi utama manajemen keamanan dan jaringan. Instansi pemerintah dengan anggaran terbatas dapat memanfaatkan layanan hosting dan virtual private server atau VPS melalui PNS Box yang disediakan oleh Kominfo ini. Nah, sejumlah keunggulan dari PNS Box yakni yang pertama memiliki kesamaan dengan sistem operasi yang dikembangkan oleh komunitas internasional seperti pfSense, Shorewall, dan Backtrack. Yang kedua dapat diterapkan pada jaringan berskala kecil, besar, maupun enterprise. Yang ketiga, fitur-fiturnya bersifat luas yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhan, skala jaringan, dan spesifikasi perangkat keras. Yang keempat, memiliki fungsi-fungsi pengamanan, pengaturan, dan monitoring jaringan. Dan yang terakhir adalah memiliki fungsi pelayanan aplikasi, email, dan high availability. Contoh yang keempat adalah Mobile JKN dari BPJS Kesehatan. Pengembangan aplikasi BPJS Kesehatan Mobile merupakan wujud nyata dari komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan kemudahan akses dan pelayanan yang optimal bagi peserta. Melalui aplikasi ini, peserta dapat mengakses beragam informasi terkait program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan secara lebih cepat, mudah, dimanapun dan kapanpun. Contoh yang kelima adalah Sideka dari Kementerian Desa PDTT. Sideka merupakan platform tata kelola desa dari Kemendesa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang menyediakan layanan administrasi desa dan data penduduk desa mulai dari biodata penduduk di setiap desa, lalu keterangan lahir, dan daftar keluarga yang tidak mampu. Sideka menyajikan spreadsheet antarmuka yang seragam sehingga pemerintah desa dapat dengan cepat mengelola data kependudukan tersebut. Sideka juga dapat tetap digunakan saat luring atau offline dan data akan disinkronkan ke cloud ketika terkoneksi oleh jaringan internet. Contoh yang keenam adalah SIKSNG dari Kementerian Sosial. Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation ini dibuat guna menghadirkan data kemiskinan yang akurat. SIKSNG ini dapat diakses oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya, data kemiskinan yang telah terverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu. Data tersebut dapat digunakan oleh kementerian atau lembaga terkait untuk penanganan kemiskinan. Nah, aplikasi SIKSNG ini juga mendapatkan penghargaan Top 99 Sinovik pada tahun 2019. Contoh ketujuh adalah Si Juwita dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, Si Juwita ini merupakan inovasi untuk integrasi data kependudukan
dengan berbagai keperluan seperti contohnya pembuatan SIM, paspor, NPWP, lalu asuransi, rekening bank, dan sertifikat tanah. Saat ini kurang lebih sudah ada sekitar 1.227 kementerian atau lembaga yang bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam memanfaatkan data kependudukan ini. Si Juwita juga telah memperoleh penghargaan top 45 Sinovik pada tahun 2019. Contoh yang ke-8 adalah Sentuh Tanahku dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sentuh Tanahku menyajikan fitur untuk partisipasi plot bidang tanah jika sertifikat tanah belum terdata sebagai persil bidang pada peta yang bisa diperiksa pada fitur lokasi bidang tanah. Berbagai informasi syarat-syarat pengurusan pelayanan juga disajikan beserta simulasi biaya yang interaktif sehingga dapat memprediksikan besaran biaya yang diperlukan untuk kepengurusan layanan tersebut. Yang selanjutnya adalah e-filing dari Kementerian Keuangan. E-filing adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT secara elektronik yang dilakukan secara daring atau online dan real time melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak. Contoh yang terakhir adalah Suka Indonesia dari Kementerian Perdagangan. Suka Indonesia merupakan inovasi dari Kementerian Perdagangan yang menciptakan terobosan sistem pelayanan penerbitan surat keterangan asal atau SKA Indonesia secara daring. Nah, melalui sistem ini, eksportir hanya membutuhkan waktu kurang dari 8 jam selama dokumen yang dilampirkan lengkap dan benar. Suka Indonesia telah terintegrasi dengan 94 instansi penerbit SKA atau IPSKA dan memiliki pusat panggilan 1500334 dengan layanan 7x24 jam. Aplikasi ini juga dapat diakses di laman berikut dan aplikasi ini juga telah memperoleh penghargaan top 45 Sinovik tahun 2019. Sebagai warga Indonesia, tentunya saya juga pernah menggunakan layanan governansi digital ini. Salah satu contohnya adalah layanan Lapor Gub Jateng oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi awalnya saya tertarik menggunakan layanan ini karena respon yang cepat dari admin Lapor Gub di Instagram. Nah, hal ini juga didukung oleh Pak Ganjar yang kebetulan aktif di sosial media. Nah, biasanya Pak Ganjar apabila terdapat keluhan atau laporan dari masyarakat, beliau sebagai Gubernur Jawa Tengah akan langsung meneruskan ke admin Lapor Gub untuk ditindaklanjuti. Nah, pengalaman saya pada 21 Juni 2022 terdapat sekelompok orang yang mengaku dari Dinsos mendatangi rumah saya ingin memberikan bantuan emas 10 gram dan sembako kepada nenek saya, lalu meminta fotokopi KTP lansia. Nah, hal tersebut tentunya mencurigakan ya karena sepertinya tidak ada program pemerintah berupa bantuan emas tersebut gitu. Nah, oleh karena itu saya langsung mengajukan laporan pada 21 Juni 2022 tepatnya pukul 12:07 waktu Indonesia bagian Barat ke nomor hotline Lapor Gub yang ada di WhatsApp gitu. Nah, begitu saya melapor, laporan saya langsung dimasukkan ke dalam database di website agar dapat dipantau perkembangannya dengan link laporan di bawah ini. Nah, lalu tak berselang lama pada pukul 12:59 waktu Indonesia bagian Barat di hari yang sama ternyata laporan saya sudah didisposisikan ke dinas sosial terkait. Nah, hingga akhirnya pada 23 Juni pada pukul 7:45 laporan saya ditanggapi langsung oleh Dinsos Provinsi Jawa Tengah dan mengonfirmasi bahwa benar tidak ada program bantuan emas baik dari pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, sehingga hal tersebut disinyalir merupakan penipuan. Berdasarkan pengalaman saya tersebut, saya cukup puas dengan layanan aduan Lapor Gub Jateng. Hal ini karena yang pertama mudah diakses, bisa melalui nomor hotline, WhatsApp, aplikasi maupun website. Yang kedua terintegrasi, jadi meskipun kita melaporkan melalui WhatsApp atau nomor hotline, data aduan kita akan langsung dimasukkan ke database di website sehingga kita juga bisa memantau sejauh mana perkembangan laporan kita. Yang ketiga adalah respon yang cepat dari admin maupun dinas-dinas terkait untuk menjawab pertanyaan saya. Dan yang keempat adalah privasi yang terjamin gitu. Jadi keamanan data saya sebagai pengguna sudah dipastikan aman.
Nah, teman-teman, jadi sekian selayang pandang mengenai praktik governansi digital yang ada di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.